Transcendence, melewati batas diri, menyentuh lapisan jiwa yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam rutinitas, dalam identitas sosial, dalam batasan fisik dan mental yang tampaknya mutlak. Kita hidup dalam bingkai, siapa kita menurut pekerjaan, status, keinginan, dan luka masa lalu. Tapi di balik semua itu, ada dorongan sunyi yang terus memanggil. Apakah hidup hanya sebatas ini? Apa ada sesuatu yang lebih tinggi yang bisa aku jangkau? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pintu menuju transcendence, sebuah proses melewati batas diri, untuk menemukan sisi terdalam dan tertinggi dari eksistensi kita. Apa itu transcendence? Secara harfiah, transcendence berarti melampaui. Dalam dimensi spiritual dan psikologis, ia adalah proses melampaui ego, kesementaraan, dan dunia luar untuk mengalami sesuatu yang lebih besar dari diri. Bisa berupa kesadaran yang hening, bisa berupa perasaan menyatu dengan alam semesta, atau bisa juga berupa kedekatan dengan Tuhan. Transcendence bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menembus lapisan terdalam kehidupan, untuk menemukan makna, kedamaian, dan kebijaksanaan. Transcendence itu tidak instan. Kita hidup di zaman kecepatan, segalanya ingin dicapai cepat dan praktis. Tapi transcendence bukan seperti memesan makanan online. Ia adalah proses bertumbuh ke dalam, bukan berlari keluar. Ia muncul dari hening, bukan hiruk-pikuk. Ia tumbuh lewat rasa cukup, bukan kerakusan. Ia hadir ketika kita menerima, bukan saat terus menuntut. Orang yang mengalami transcendence tidak selalu terlihat sukses di mata dunia. Tapi mereka punya sesuatu yang langka, ketenangan batin yang tidak tergantung pada apapun di luar dirinya. Tanda-tanda kamu sedang mengalami transcendence. Kamu mulai mempertanyakan makna, bukan hanya target. Kamu tidak lagi puas hanya dengan pencapaian, tapi ingin tahu untuk apa semua ini. Kamu lebih memilih hening daripada debat. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu kemenangan sejati bukan di suara paling keras, tapi di hati yang paling tenang. Kamu tidak lagi reaktif, karena kamu tahu, tidak semua hal di dunia ini pantas ditanggapi dengan emosi yang meledak-ledak. Kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Bisa dalam doa, meditasi, melihat langit, atau saat menolong seseorang secara tulus. Transcendence tidak terikat agama, tapi selalu menyentuh spiritualitas. Setiap agama memiliki jalur menuju transcendence, melalui doa, puasa, kontemplasi, kasih, dan pengabdian. Tapi transcendence bukan soal label, melainkan soal perjalanan pulang ke diri yang paling sejati, dan kepada Sang Pencipta. Ini bukan tentang menjadi suci, dalam pengertian kaku, tapi tentang menjadi penuh sebagai manusia yang sadar bahwa hidup lebih dari sekadar lahir, bekerja, lalu mati. Transcendence adalah jalan sunyi, tapi penuh cahaya. Transcendence bukan tujuan yang sekali dicapai lalu selesai. Ia adalah perjalanan tanpa akhir, menjadi manusia yang setiap harinya sedikit lebih sadar, lebih tulus, lebih damai. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis Qudsi, transcendence adalah ketika kamu mulai melihat hidup bukan dari mata daging, tapi dari mata jiwa. Bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tapi apa yang kamu hayati. Dan bukan hanya tentang menjadi sesuatu, tapi tentang menyatu. Jadi, jika kamu merasa terpanggil untuk mencari lebih dari sekadar rutinitas, mungkin kamu sedang diminta untuk melampaui. Melampaui batasmu, melampaui egomu, dan menyentuh cahaya di balik nama dan bentuk. Itulah transcendence, jalan sunyi, tapi penuh cahaya.
Tidak semua orang memilih jalan ini. Jalan yang tidak ramai tepuk tangan, tidak banyak sorak-sorai. Jalan yang sunyi, jalan yang sering kali membuatmu merasa sendiri dalam pencarian, sepi dalam keyakinan, dan asing di tengah keramaian. Tapi di balik sunyinya jalan itu, ada cahaya yang pelan-pelan menerangi hati, cahaya yang tidak membutakan, tapi membimbing. Cahaya yang tidak membakar, tapi menghangatkan dari dalam. Inilah jalan sunyi, tapi penuh cahaya. Sunyi itu bukan sepi, tapi kedalaman. Banyak orang takut pada sunyi. Mereka buru-buru mencari keramaian, distraksi, atau validasi agar tidak merasa kosong. Tapi sesungguhnya, sunyi bukan kekosongan, melainkan ruang. Ruang untuk mendengar suara hati. Ruang untuk bercakap dengan Tuhan. Ruang untuk mengenali siapa diri kita di balik semua topeng peran sosial. Jalan sunyi bukan berarti jalan gelap. Justru di sanalah cahaya yang sejati mulai tampak. Tidak terlihat bukan berarti tidak bernilai. Saat kamu mulai memilih hidup yang lebih tenang, lebih jujur, lebih tulus, mungkin kamu tidak akan viral. Saat kamu memutuskan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, mungkin kamu dianggap lemah. Saat kamu lebih memilih diam daripada berdebat, mungkin kamu dianggap kalah. Tapi ingat, jalan menuju kedewasaan memang sunyi. Jalan menuju cahaya memang tidak dilalui banyak orang. Karena ia butuh keberanian, berani melepaskan topeng. Berani meninggalkan hal yang tidak lagi sesuai jiwamu. Berani tidak diterima semua orang. Tapi dalam keberanian itu, kamu sedang menemukan dirimu yang paling sejati. Cahaya itu tidak berisik. Cahaya yang sejati tidak menuntut sorotan. Ia bekerja dalam diam, tapi menerangi banyak hal. Begitu juga kamu. Kamu tidak perlu menjelaskan semua pilihanmu. Tidak semua orang harus mengerti langkahmu. Karena yang kamu tuju bukan pengakuan, tapi keutuhan. Dan itu hanya bisa dicapai lewat perjalanan yang kamu lalui sendiri, dengan jujur dan pelan-pelan. Penutup, jalan sunyi, tapi tak pernah gelap. Jika hari ini kamu sedang merasa sendiri dalam jalan kebaikan, dalam proses bertumbuh, dalam usaha menjadi lebih sadar, tetaplah berjalan. Tak perlu ramai, tak perlu semua orang setuju, tak perlu semua hal diberitahu. Karena jalan ini memang sunyi, tapi penuh cahaya. Dan cahaya itu akan membawamu pulang, ke tempat di mana hatimu akhirnya tenang. Cahaya itu tidak berisik dan tak pernah gelap. Cahaya tidak pernah datang dengan teriakan. Ia hadir dalam diam, menyelinap pelan lewat celah tirai pagi, menari di atas permukaan air, atau berpendar lembut di balik senyum tulus seseorang yang tidak sedang mencoba mencuri perhatian. Cahaya tidak butuh pengakuan, ia hanya ingin menerangi. Cahaya tidak butuh panggung, tapi selalu hadir. Kita hidup di zaman yang riuh. Semua ingin didengar, ingin dilihat, ingin divalidasi. Tapi justru di tengah hiruk-pikuk itu, banyak dari kita kelelahan. Kita tidak kekurangan suara, tapi kehilangan makna. Kita tidak kekurangan cahaya buatan, tapi kehilangan arah. Dan justru di tengah keriuhan itulah, cahaya sejati hadir dalam keheningan. Ia tidak menggelegar, tapi menggerakkan. Ia tidak memaksa, tapi mengundang. Ia tidak mencolok, tapi menyentuh. Cahaya itu lembut, tapi kuat. Cahaya tidak membentak kegelapan agar pergi. Ia hanya hadir, dan kegelapan pun luruh. Begitu juga dengan kebaikan sejati, ia tidak menyalahkan, tidak menghukum, tidak menggurui, ia hanya ada, dan kehadirannya menyadarkan. Kadang kita mencari cahaya dalam bentuk sorotan, pencapaian, atau popularitas. Padahal, cahaya yang paling murni sering muncul dalam bentuk yang sederhana.
dalam sabar yang tidak diketahui siapapun, dalam maaf yang tidak diumumkan, dalam kasih yang tidak berharap kembali, tak pernah gelap, bahkan saat kamu merasa dunia sepi, hidup berat, dan langit jiwamu tampak mendung, cahaya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup awan, atau mungkin kamu sedang diajak untuk menutup mata dunia, agar kamu bisa melihat cahaya dari dalam. Karena cahaya sejati bukan hanya sesuatu yang menerangi dari luar, tapi sesuatu yang tumbuh di dalam hatimu. Dan ketika kamu menjaganya, meski dunia gelap, kamu tidak akan pernah benar-benar gelap. Jadilah cahaya itu. Kamu tidak harus bersinar terang seperti matahari. Cukup seperti lilin kecil di ruangan gelap, atau lentera di tengah perjalanan sunyi seseorang. Karena cahaya itu tidak berisik, dan tak pernah gelap. Dan jika kamu bisa menjadi bagian kecil dari cahaya itu, kamu sedang memberi arti bagi dunia, meski tanpa satupun suara.